Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Gebi Pratama Putri, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Bekasi, Angkatan 7, Kelompok 4. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mencari 6 isu yang ada di tempat kerja masing-masing, kemudian mengidentifikasinya dan memilih satu isu dengan teknik penapisan. Untuk isu yang pertama, yaitu kurangnya pengetahuan kader tentang cara penggunaan alat dengan baik dan benar, serta cara pengukuran berat badan dan tinggi badan atau panjang badan yang ada di posyandu. Sedangkan kondisi saat ini, setelah melakukan pemantauan langsung di posyandu, ternyata ditemukan ketidaksesuaian penggunaan alat oleh kader saat pengukuran berat badan dan tinggi badan. Dampak dari isu ini, adanya kesalahan penggunaan alat atau cara pengukuran pada anak, ini dapat berpengaruh terhadap nilai status gizi balita tersebut. Kemudian, kelebihan atau kekurangan nilai ukur tadi bisa mempengaruhi perhitungan nilai status gizinya. Untuk isu yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran ibu untuk datang ke posyandu. Saat ini, masih ditemukan ibu balita yang tidak mau datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan anaknya. Nah, dampak dari isu ini, anak tidak dapat dilihat perkembangan pertumbuhannya dan cakupan balita yang ditimbang jadi berkurang. Nah, pihak yang terdampak jadinya adalah balitanya tidak bisa dipantau pertumbuhannya, dan orang tua juga tidak tahu pertumbuhan anaknya. Kemudian nutrisionis juga tidak ada data anak balita yang ditimbang, puskesmas dan juga dinas kesehatan. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan yang salah sasaran. Pada kondisi saat ini, pemberian makanan tambahan itu seharusnya diberikan kepada balita yang status gizinya kurang atau berat badannya tidak naik. Nah, dampaknya terkadang pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan tidak tepat sasaran, sehingga balita yang status gizinya kurang tidak mendapatkan PMT tersebut untuk meningkatkan berat badannya. Nah, pihak yang terdampak itu bisa balitanya, orang tua, nutrisionisnya juga, dan puskesmas dinas kesehatan. Untuk isu yang keempat, yaitu adanya keterlambatan pelaporan status gizi. Jadi, kader atau bidan desa bisa saja terlambat melaporkan data hasil penimbangan berat badan atau tinggi badan saat posyandu. Ini berdampak kepada keterlambatan pelaporan nutrisionis ke dinas kesehatan. Nah, keterlambatan ini bisa disebabkan karena proses pengumpulan data dari masing-masing posyandu itu, sehingga data terlambat pula untuk diolah dan dianalisis. Pihak yang terdampak itu bisa nutrisionis, puskesmas, dan juga dinas kesehatan. Isu selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu tentang ASI eksklusif, yaitu untuk anak 0 sampai 6 bulan. Kondisi pada saat ini, masih ada ibu yang memberikan makanan selain ASI kepada bayi yang umur 0 sampai 6 bulan. Dampaknya itu yang pertama, kurangnya cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Yang kedua, konsumsi gula berlebih ketika ibu memberikan susu formula. Yang ketiga, pertumbuhan balita tidak maksimal karena semua kandungan gizi di dalam ASI itu sangat baik untuk anak. Nah, sehingga pihak yang terdampak itu adalah anak-anak, orang tua, nutrisionis, puskesmas, dan dinas kesehatan. Untuk isu yang terakhir, yaitu kurangnya penggunaan teknologi saat pelayanan kesehatan. Jadi, saat ini masih banyak penggunaan kertas atau mendata pasien itu menggunakan kertas, sehingga sulit ketika hendak mencari lagi informasi tentang pasien tersebut. Nah, dampak dari isu tersebut, penggunaan kertasnya jadi banyak. Harus ada ruang penyimpanan khusus untuk semua dokumen-dokumen tersebut, dan sulit untuk pencarian data kembali jika pasien datang ke puskesmas. Sedangkan untuk pihak yang terdampak itu petugas puskesmas, dan juga dinas kesehatan. Baiklah, selanjutnya dari 6 isu yang sudah saya paparkan tadi, di sini kita akan memilih isu tersebut.
Cara pemilihannya itu menggunakan teknik penapisan yaitu USG, di mana U adalah urgency, S adalah seriousness, dan G adalah growth. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa saya di sini memilih keterlambatan pelaporan status gizi di puskesmas sebagai isu yang saya pilih. Mengapa isu yang saya pilih adalah adanya keterlambatan pelaporan di puskesmas? Ini dikarenakan pelaporan itu merupakan hal yang penting dan dilakukan secara rutin. Jadi demi kelancaran pelaporan data status gizi di wilayah kerja puskesmasnya, nutrisionis perlu menetapkan sistem pelaporan yang baik. Sistem ini sebaiknya dapat membantu pelaporan dilakukan dengan cepat. Data status gizi bagi nutrisionis itu kan wajib ya dilaporkan setiap bulannya. Nah, untuk menghindari kesalahan, kehilangan atau keterlambatan pelaporan dari masing-masing posyandu tadi, pelaporan itu sebaiknya dapat dilakukan melalui online. Penggunaan aplikasi online sekarang banyak ditemukan. Nah, pelaporan melalui online ini juga sangat membantu, yaitu datanya diterima dengan cepat, menghindari kesalahan pencatatan, menghindari kehilangan dokumen atau catatan, dan juga menghindari kerusakan dokumen. Sedangkan metode yang digunakan melalui online ini, kita bisa menggunakan aplikasi Google Spreadsheet atau Google Form, di mana penggunaannya menurut saya juga mudah dan penggunaan kuotanya juga tidak banyak. Sekian penjelasan saya tentang tugas saya hari ini, yaitu tentang pemilihan dari 6 isu dan dilakukan teknik penapisan, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.